Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Amma ba'd. Hadirin jamaah peserta tajwid wa tahsin rahimakumullah. Kembali kita masuk di materi berikutnya pada hari Ahad ini di halaman 16 bab 4 lamut ta'rif, lam ta'rif. Bisa kita lihat di buku tajwidnya untuk sesi pertama. Alif dan lam yang selalu dihubungkan dengan perkataan-perkataan nama benda dalam bahasa Arab disebut lam ta'rif. Alif dan lam ada di buku yang selalu dihubungkan dengan perkataan-perkataan nama benda dalam bahasa Arab disebut lam ta'rif. Umpamanya al-masjidu, al-madrasatu, al-baitu dan lain sebagainya yang ada al-alnya. Nomor 1, apabila ada lam ta'rif, bertemu atau dihubungkan dengan salah satu huruf yang 14, yang tuliskan huruf yang 14. Yang 14 ini terkumpul dalam kalimat. Ulang. Apabila ada lam ta'rif bertemu atau dihubungkan dengan salah satu huruf yang 14. Yang 14 itu pelunggu bisa lihat di kumpulan hurufnya. Yang paling bawah, abagi hajjaka wa khaf aqimah. Iya. Abagi hajjaka wa khaf aqimah. Artinya capailah cita-citamu dan takutlah kemandulan. Itu makna daripada abagi hajjaka itu, wa khaf aqimah. Apa hubungan sama mandul? Wallahu alam bisawab. Itulah yang diberikan oleh ulama tajwid. Mana yang 14 huruf itu? Dilihat. A, ba, gha, ha, jim, kaf, wa, kha, fa, ain, qaf, ya, mim dan ha. Inilah 14 huruf. Sehingga ulama memberikan kumpulan huruf ini supaya gampang kita mengingatnya. Supaya kita gampang mengingatnya yang 14 huruf itu yang terkumpul dalam kalimat ini. Abagi hajjaka wa khaf aqimah. Maka hukum bacaannya disebut izhar qamariyah. Izhar artinya terang, jelas. Qamari artinya sebangsa bulan. Qamar, Pak Qamar berarti Pak Bulan. Kalau perempuan iya qamariyah, ya kan, untuk nama seseorang qamariyah. Nurul qamariyah. Cara membacanya harus terang. Huruf yang 14 itu telah terkumpul dalam kalimat abagi hajjaka wa khaf aqimah. Capailah cita-citamu. Abagi, capailah. Hajjaka, hajatmu, cita-citamu, niatmu. Ya kan? Ada hajat
saudara kita di sebelah kita diundang malam hari ini. Berarti artinya keinginan, kebutuhan, keperluan. Wa khaf, takutlah. La takhaf wa la tahzan. Aqimah, kemanulah. Nah, ada penjelasan di atas. Huruf itu dinamakan huruf Qamariyah. Qamar artinya bulan, Qamariyah artinya sebangsa bulan. Berarti semacam kalimat Muhammad, pujian, Muhammadiyah artinya ya organisasi ikut ke Muhammadiyah, ada tambahannya. Lam, karena lam ta'rif itu diumpamakan bintang. Sudah saya tuliskan di bintangnya ini. Ini bintangnya. Lam ta'rif itu diibaratkan bintang. Dan huruf itu diumpamakan bulan. Ini huruf yang 14. Inilah bulan. Ini mohon maaf bukan matahari, ini bulan. Tapi bulannya dalam keadaan bulan purnama. Jadi inilah bulan diumpamakan bulan, maka bintang itu tetap terang kelihatannya. Tetap terang kelihatan bintang. Tetap terang kelihatan bintang. Meskipun ada atau bertemu dengan bulan. Karena itu pula lam ta'rif tadi, ketika bertemu dengan huruf Qamariyah harus dibaca terang. Umpamanya sudah ada di buku Al-An'am, Al-Birru. Jadi lam ta'rif ini diibaratkan bintang. Ketika bintang ini bertemu dengan huruf idhar Qamariyah yang diibaratkan bulan, maka cahaya bintang tetap kelihatan. Sinar bintang tetap kelihatan. Minggu yang lalu pernah saya sampaikan penjelasan. Jadi sinar bintang ini tetap kelihatan. Silakan belum membuktikan nanti malam. Seandainya ada bulan purnama lalu ada sinar bintang, maka sinar bintang tetap kelihatan, tidak tertutup karena asbab adanya sinar bulan. Jadi dua-duanya masing-masing bersinar, bintang bersinar, begitu juga bulan bersinar. Baik itu dalam hal tulisannya, kan ini tulisannya kan al, maupun dalam hal bacaan. Jadi dua-duanya jelas, dalam tulisannya dibaca al, begitu juga dalam bacaan juga dibaca al. Nanti berbeda sama idgham syamsiyah kelanjutannya. Jadi kalau idgham syamsiyah itu baru dalam ta'rifnya tidak kelihatan, tapi dalam tulisannya masih terbaca. Jadi kita bisa melihat daripada contohnya ini, lam ta'rif ibarat bintang dan huruf idhar Qamariyah ibarat bulan. Sehingga kita bisa lihat di contoh buku masing-masing. Kita akan baca lam ta'rifnya. Al-An'am, Al-Birru, Al-Ghamamu, Al-Hamimu, Al-Jannatu, Al-Kawtharu, Al-Wildanu, Al-Khairu, Al-Qamaru. Kalau kita mau baca dengan barisnya di ujungnya, tapi kalau kita mau wakafkan Al-An'am, Al-Bir. Nah, ketika romnya itu bertasdid, ada penekanan di ronya yang bertasdid. Jangan Al-Bir, tapi Al-Bir. Sedikit dikasih lama karena ronya tasdid. Al-Bir, Al-Ghamam, Al-Hamim, Al-Jannah, Al-Kawthar, Al-Wildan, Al-Khair, Al-Qamar, dan lain sebagainya.
Jadi kalau ada al-al kembali itu menandakan ada dalam ta'rif di dalamnya. Ya, sekarang kepada peserta untuk dibacakan dari contoh-contoh yang sudah tercantum dalam kitab tajwidnya. Silakan peserta di sayap kanan. Al-an'am. Iya. Al-bir. Al-ghamam. Al-hamim. Al-jannah. Al-kawthar. Al-wildan. Al-khair. Al-qamar. Iya. Ya, sebentar. Jadi supaya kita tidak hanya melihat al-alnya saja, maka yang diperhatikan juga adalah seperti di al-jannah. Itu kan masuk idgham, masuk guna musyaddadah. Kemarin sudah kita bahas. Kasih lama al-jannah. Terus di al-kautsar juga masuk ke dalam rohnya rotafkhim, rotebal. Al-kautsar. Jadi sedikit diangkat bibir bawah ke atas supaya kedengaran lam tebalnya, lam tafkhim. Sedangkan di kalimat al-khair itu rohnya roh tipis, roh tarkiko. Bagaimana teknisnya? Jadi karena ini adalah roh tarkik, roh tipis. Kenapa dia tipis? Karena sebelum roh mati ada huruf ya sukun, dan sebelum ya sukun ada huruf yang jelas ada ya sukun sebelumnya, maka roh itu jadi tipis sehingga nanti cara bacanya al-khair, al-khair, sedikit ditarik ke belakang. Al-qamar itu masuk ke dalam roh tebal. Qamar naik bibirnya, al-qamar, al-qamar, al-kautsar. Tafadhal peserta berikut. Al-an'am, al-bir, Ya. al-ghamam, Ya. al-hamim, al-jannah, Ya. al-kawthar, al-wildan, Ya. al-khair. Jadi kesimpulannya yang ada tulisan alif lam, lamut ta'rif yang ada alif lamnya, maka itu masuk ke dalam hukum izhar qamariyah. Kalau ada tulisannya al-al seperti al-aziziyah, masuk dalam izhar qamariyah. Apalagi yang ada al-alnya? Al-Furqan, pondok pesantren Al-Furqan masuk dalam Al-Ikhlas, Masjid Al-Ikhlas GPA Al-Ikhlas yang ada al-alnya. Nama orang Al-Ghazali, ya, nama santri Al-Ghazali masuk dalam hukum izhar qamariyah. Tapi kalau nama orang Harun Ar-Rasyid, dia bukan masuk ke dalam izhar qamariyah, masuk ke dalam idgham syamsiyah. Harun al dalam tulisannya, tapi ketika kita baca Ar-Rasyid, maka lamnya hilang. Tapi dalam tulisannya tetap terlihat. Ketika kita baca dia berubah jadi Ar-Rasyid. Ustadz Abdul Somad, aslinya Ustadz Abdul Somad. Tapi karena dia masuk dalam hukum huruf idgham syamsiyah, maka dibaca Ustadz Abdus Somad. Abdus Somad. Enggak lagi dibaca Abdul, tapi Abdus Somad. Nama orang yang bernama Haji Abdul Rahman, tapi ketika kita baca Haji Abdul Rahman, itu. Jadi di sini sudah jelas semua perkata-perkatanya. Al-an'am, binatang ternak. Al-biru, kebajikan. Al-ghamam, awan al-ghamam. Al-hamim, kalau nggak salah panas. Al-jannah, surga.
Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Al-Wildan, 2 orang anak. Walad, anak. Wildan, 2 orang anak. Bukan wil wanita idaman lain maksudnya. Al-Khair, baik, kebaikan. Kaifa haluk? Khair wa afiyah. Gimana kabarnya? Khair wa afiyah, baik dan sehat. Al-Qamar, bulan.